baik Utsukushi maupun SOP Subarashi. Kita melihat sistem imun ini sebagai anugerah. Karena dari bayi pun Tuhan sudah anugerahkan sistem imun kita menghadapi berbagai flora termasuk kuman virus yang sudah hadir di dunia ini. Jadi ini bentuk perlindungan alamiah yang Tuhan berikan. Di sini dikenal ada 3 lapisan, 3 level dari sistem imun. Yang pertama ini barrier atau pelindung tubuh kita, yaitu berupa kulit atau mukosa. Nah, kalau kuman bisa melewati barrier ini, Tuhan masih siapkan lagi level keduanya, yaitu bahan-bahan pertahanan tubuh yang akan berperang secara langsung. Gitu. Ya, ini pertahanan pertama, garis garda depan kita. Kita kalau bahas natural killer cell, dia adanya di level 2 ini. Nah, di level 3 nanti kita akan belajar bagaimana tubuh kita secara spesifik menghasilkan antibodi untuk melawan virus atau bakteri yang sudah dikenali. Ya. Ini bentuk benteng pertahanan yang paling luar, yaitu kulit dan mukosa. Kulit kita ini dilapisi zat tanduk. Dia tahan air, jadi air tidak tembus gitu. Dan tentu dia tahan bakteri atau virus lainnya. Hanya zat-zat dengan berat molekul yang di bawah 500 Dalton itu bisa menyerap. Jadi obat-obat yang dioleskan menyerap di kulit ini, dia harus berukuran 500 Dalton. Nah, kita punya produk SOP itu ukurannya 600. Jadi tidak bisa ditaburkan di kulit, dikasih air supaya dia menyerap, itu tidak bisa. Ya. Karena di atas batas 500 ini. Nah, kalau mukosa, dia lebih punya daya serap, ya, karena tidak ada lapisan tanduk. Tapi tubuh kita dibekali silia, ini bulu getar ya. Ini misalnya di saluran pernafasan, bulu getar ini setiap hari itu akan berusaha mendorong partikel-partikel debu atau bakteri yang masuk itu keluar. Dan dia akan dilapisi juga selaput lendir yang menghasilkan mukus, gitu ya. Jadi kalau kita ada reak, itu menunjukkan sistem pernafasan itu sedang mendorong reak itu keluar. Jadi kalau orang yang tiap pagi bangun ada reaknya, itu menunjukkan dia sepanjang malam ada banyak debu yang masuk dan pagi harinya tubuh berusaha keluarkan. Ya. Nah, ini nanti dalam infeksi virus juga kita akan temukan orangnya banyak berlendir. Ya. Bahkan pada COVID itu lendirnya bisa begitu banyak dan kental sehingga menimbulkan masalah baru lagi. Pasiennya malah jadi sesak karena banyak lendir ini. Di kulit sendiri ini ya terdiri dari epidermis dan dermis. Ini kulit, ketebalan kulit epidermis ini yang menjaga kita kalau luka tuh tidak langsung sampai ke lapisan dalam. Di lapisan epidermis sendiri sudah ada bahan-bahan untuk pertahanan diri. Ya, jadi bakteri baru nempel, baru masuk di tingkat yang dangkal pun sistem pertahanan kita sudah langsung bereaksi. Lalu ada penghubung lapisan epidermis ini ada sel yang bisa keluar masuk. Dia akan masuk memberikan laporan ke sistem di dalam untuk bersiap siaga. Ini T limfosit itu akan diaktifkan
Lalu mulailah serangkaian reaksi di dalam. Ya, ini sudah level 2. Ini NK cell yang kita sering bahas ya, natural killer cell ini salah satu dari begitu banyak sistem pertahanan tubuh yang Tuhan siapkan. Jadi di sini NK cell, lalu ada T limfosit dan ada B limfosit itu yang akan menjadi tokoh utama. Nah, ini dikenal tersendiri sistem pertahanan limfoid di jaringan kulit. Jadi selain sebagai benteng, dia juga dibekali dengan polisi untuk bersiap siaga menghadapi apapun yang masuk ke dalam tubuh. Ya, macam-macam, ada sel dendrit, sel beta, sel B, sel T, gitu ya. Nah, ini sel T juga nanti ada macam-macam lagi jenisnya. Sel T yang masih naif, istilahnya yang belum pernah kenal dengan bakteri apapun, sampai sel T yang sudah lebih siaga mengenali musuh tertentu. Ya, ada begitu banyak macam. Nah, makrofag ini sel yang besar, ini dia bisa menelan. Ya, kuman-kuman itu dia telan, dia hancurkan di dalam tubuhnya. Nah, ini kembali lagi NK cell ini salah satu dari pasukan ini. Jadi Utsukushi mengaktifasi NK cell ini di bagian ini. Nah, nanti antibodi akan dihasilkan oleh B cell ini, sel B. Kita dilengkapi suatu sistem, jadi bukan hanya area lokal, tapi sistem yang melibatkan seluruh tubuh kita. Jadi kalau dia masuk lewat saluran nafas, saluran cerna, atau di mata, itu yang bertahan adalah membran mukosa, ya, selaput mukosa. Lalu di dalam rongga mulut, di belakang hidung tuh sudah ada benteng lagi, tonsil, kita kenal ya. Nah, ini kalau sering infeksi kronis, tonsilnya tuh akan makin besar, sehingga orangnya susah nafas, oksigennya bisa kurang. Ini menyebabkan dia harus dioperasi, dibuang tonsilnya. Nah, kalau dia masuk lebih jauh, kita punya sistem kelenjar limfe ini. Ya, ada banyak di leher, di ketiak, di lipat paha. Ini semua benteng-benteng untuk pertahanan. Lalu sumsum tulang kita ini yang nanti akan memproduksi sel-sel pertahanan tubuh. Ini pabriknya di sini. Dan timus ini bagian dari pematangan sel limfosit tuh supaya mereka benar-benar mengenali musuhnya secara spesifik. Selain dia berdiri sebagai satu sistem, dia juga mempunyai networking. Ya. Jadi networking itu ada di mana-mana, termasuk sistem imun kita. Lingkungan mempengaruhi. Lingkungan terlalu bersih tidak bagus, terlalu kotor juga tidak bagus. Di Amerika mereka menyadari anak-anak yang tinggalnya di rumah saja atau di apartemen saja, itu sistem kekebalan tubuhnya lebih jelek dibandingkan anak-anak yang tinggal di peternakan. Ya, karena mereka leluasa bergaul dengan hewan-hewan, main di tanah gitu. Mereka mempunyai sistem kekebalan yang lebih baik. Ya, ini lingkungan mempengaruhi. Tapi kalau lingkungannya terlalu kotor juga tidak baik karena infeksinya akan sering terjadi. Lalu kromosom pria dan wanita nanti akan mempengaruhi komposisi hormon seksnya, juga berpengaruh pada sistem imun. Ya. Nah, satu lagi yang belakangan baru disadari nih, peranan mikrobiom. Ya, mikrobiom tuh mikroba yang ada di tubuh kita. Ya, jadi penghuni tetap juga, baik di kulit maupun di usus. Jadi rupanya mereka
mempunyai peran yang baik buat sistem imun kita. Gitu. Jadi tidak semua bakteri itu jahat, gitu ya. Hanya kita mengenal bakteri baik karena dia membantu jejaring di sistem imun kita. Nah, di Ucukushi kita punya 1 triliun bakteri baik yang kita sengaja tambahkan untuk memperkuat sistem imun ini. Nah, hasil dari sistem imun ini akan mempengaruhi ya, outputnya, misalnya pada vaksinasi. Kita mungkin pernah dengar orang divaksin hepatitis B, tapi hasil antibodinya tuh tidak bisa naik lebih dari 100 ya. Angka keberhasilannya dia harus di atas 100. Nah, ini udah divaksin 3 kali juga dia masih angkanya 50-an gitu ya. Berarti tubuhnya tidak menghasilkan immune response yang cukup tinggi terhadap antigen hepatitis B gitu ya. Jadi ini penting sekali kita membangun sistem sebelum divaksinasi. Kalau enggak percuma. Bahkan vaksinasinya mungkin malah bikin dia sakit. Nah, kelebihan sistem imun juga ada jeleknya. Dia bisa menjadi bumerang, menyerang tubuhnya sendiri. Ini yang kita kenal sebagai autoimun. Dan imun sistem ini berperanan penting untuk melawan sel kanker. Jadi sel yang bermutasi itu kalau bisa dikenali dengan cepat, dia akan dihancurkan. Sehingga sebelum dia berkembang menjadi sel kanker dan menyebar kemana-mana, sudah dimusnahkan. Ya, ini gunanya sistem imun yang kuat. Lalu tentu menghadapi infeksi. Kalau sistem imun yang kuat, walaupun di sekelilingnya ada orang infeksi, dia lebih terlindungi. Ya. Nah, jadi untuk pertumbuhan dari bayi sampai orang dewasa, kita sangat membutuhkan sistem imun ini. Bayangkan kalau sistem imunnya jelek, si anak tidak bisa keluar rumah, rumahnya harus steril terus. Ya. Tidak boleh ada tamu datang, dia tidak bisa bermain di kolam renang, di taman bermain karena sistem imunnya yang lemah sekali. Ya. Nah, setelah barrier tadi, kita masuk di level 2 dan 3 ini ya, innate dan adaptif. Innate itu artinya memang sudah ada dari awal mulanya, standby dia. Tapi dia tidak spesifik mengenali suatu antigen tertentu atau virus tertentu. Yang bisa mengenali dengan spesifik itu adalah sistem imun yang adaptif ini. Jadi ini adalah perkembangan lebih lanjut dari sistem innate ini. Nah, jadi ini produksinya dari sumsum tulang kita. Dia menghasilkan sel darah merah, sel darah putih. Gitu. Nah, bagian sel darah putih inilah yang nanti akan menjadi sistem pertahanan. Tapi belakangan diketahui juga bukan hanya sel darah putih. Trombosit juga punya peranan nanti di dalam jejaring pertahanan sistem imun ini. Ya. Jadi ini semua sel-sel imun ini dihasilkan di sumsum tulang. Nah, kalau kita berikan subarasi, itu salah satunya meregenerasi, termasuk meregenerasi sistem imun ini juga, gitu ya. Jadi dia menyiapkan produksi sel-sel imun dengan baik. Nah, nanti Utsukushi lebih spesifik lagi bekerja di sistem imun. Itu kerjasama kedua produk kita. Ini pertahanan yang tingkat 3. Ya, level 3 itu yang lebih spesifik. Kita mengenal 2 tokoh utama ya, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B ini khusus untuk menghasilkan antibodi nanti. Jadi ini akan bereaksi dengan antigen. Nah, jadi virus tuh mengandung antigen. Ini kalau cocok dia kenali virusnya, langsung virusnya ini akan dimusnahkan.
Nah, ini pekerjaan antigen dan antibodi. Nah, sebaliknya kalau T limfosit dia bekerja tuh dengan cara kimiawi ya, dia mengenali sel virusnya itu secara lebih umum, ya, tidak spesifik dengan antibodi. Tapi kalau dia sudah kenali ini sebagai benda asing, dia akan mengeluarkan bahan-bahan kimiawi untuk menghancurkan sel itu. Jadi ini seperti perang kimia kalau berhadapan dengan T limfosit ini. Bahan-bahan kimia ini yang kita kenal sebagai sitokin. Nah, jadi pada COVID kita kenal istilah badai sitokin ini ya di sini. Ya. Sitokinnya terlalu banyak sehingga peperangannya menjadi dahsyat gitu dan menimbulkan kerusakan sampingan yang cukup hebat juga. Nah, sitokin ini nanti bisa menghancurkan sel musuh itu dalam bentuk yang kita kenal apoptosis gitu ya. Jadi dia bisa menyuntikkan bahan yang menyebabkan sel itu memulai program bunuh diri. Gitu. Jadi selnya tuh hancur dengan sendirinya secara alamiah. Nah, ini ramai sekali kalau kita membayangkan peperangan di badan kita menghadapi virus, bakteri, ataupun sel tumor ini. Jadi ini sudah level 2 dan level 3 di sini ya. Perang kimia, perang antibodi. Sistem imun ada masalahnya tersendiri. Jadi ada penyakit imunologis. Nah, problemnya di sini. Yang pertama kalau sistem imunnya itu lemah. Misalnya kita sudah kenal tuh pasien HIV dengan AIDS gitu ya. Ini langsung merusak sistem imun limfositnya. Sehingga dia tidak mampu lagi menghadapi virus atau bakteri lainnya. Sehingga kalau orang kena HIV, dia akan disusul dengan infeksi lain-lain termasuk TBC. Jadi di mana HIV berkembang, itu TBC juga akan meningkat. Gangguan lain berupa obat-obat, khususnya obat kemoterapi. Obat kemoterapi itu selain menyerang kanker, dia juga meracuni sel-sel lainnya. Kalau sel imunnya ikut keracunan, maka terjadilah penurunan sistem imun. Makanya pasien kalau sedang kemoterapi itu, dia harus pakai masker, harus menjauhi publik, karena sistem imunnya sedang anjlok. Ya. Yang sayang sekali juga pada pasien autoimun. Mereka terpaksa harus menelan obat-obat yang menekan sistem imun. Supaya autoimunnya itu lebih meredah, ya, tidak galak gitu. Sistem imunnya tidak terlalu galak, dia ditekan dengan obat yang bersifat imunodepresan. Selain penyakit autoimun juga pada orang-orang yang baru mendapatkan cangkok organ. Karena organnya dari orang lain, bisa terjadi sistem imunnya menolak organ itu, diserang organ asing itu. Sehingga implantasi organnya jadi gagal. Ya. Nah, supaya tidak gagal, terpaksalah. Sekali lagi terpaksa dia menelan obat yang menekan sistem imun. Makanya orang yang baru cangkok organ juga diperlakukan sama. Pakai masker, tidak boleh ke tempat publik. Ya. Supaya dia tidak terinfeksi. Antibiotik tertentu ya yang terkenal tuh zaman dulu tuh chloramphenicol untuk obat tifus gitu ya. Itu banyak menekan sumsum tulang. Jadi terjadi depresi sumsum tulang, otomatis produksi sel imun kita juga akan turun. Ya. Ini efek samping yang terpaksa kita hadapi kalau kita menggunakan obat-obat. Nah, poin kedua masalah imun itu adalah imunnya berlebihan. Nah, ini yang kita kenal sebagai penyakit alergi.
makan sedikit udang saja misalnya langsung bentol seharian, gatal seluruh tubuh sampai kepala juga gatal. Ya. Nah, ini termasuk sistem imun yang berlebihan. Bukan hanya makanan, debu rumah, debu tempat tidur itu juga menyiksa dia. Sehingga bukannya tidur tenang, dia bisa bersin-bersin sepanjang malam. Lebih parah lagi kalau alerginya ini men-trigger serangan asma, serangan eksim. Gitu ya. Jadi ini makin kompleks penyakitnya gara-gara sistem imunnya kelewat sensitif. Nah, yang ketiga, imunnya error, ya, tidak pada tempatnya. Organnya sendiri dia serang. Ya, ini autoimun masuk di sini. Nah, termasuk tadi pada COVID kita mengalami cytokine storm ini, ya, badai sitokin ini karena sistem imunnya tuh salah, ya, salah porsinya, berlebihan sehingga kerusakannya juga jadi besar. Ini yang terjadi pada COVID. Virus corona masuk karena dia virus baru, kita tidak langsung menghasilkan antibodi, dia belum dikenal. Jadi dia akan berhadapan dengan innate dulu, innate system. Sel-sel yang bersifat umum dalam menghadapi aneka virus dan bakteri. Tubuh kita akan mencoba mengenali zat asing yang ada di coronavirus ini apa yang bisa ditampilkan supaya mudah dia dikenali oleh sistem imun kita. Kemudian dia akan melaporkan ke sistem yang lebih kompleks sehingga mulai diproduksi antibodi, gitu ya, lewat plasma sel ini keluarlah ini antibodi banyak. Sayangnya ini perlu waktu. Gitu. Jadi pada virus corona minimal 2 minggu baru bisa tubuh menghasilkan antibodinya. Ya. Nah, sebagian itu akan disimpan di memori B cell. Ya, ini sistem memori untuk mengenali kalau bulan berikutnya ada virus corona lagi datang, dia lebih cepat lagi bereaksinya. Tidak usah tunggu 2 minggu, sudah langsung dinetralisir. Nah, kemudian sebagian dia akan merangsang T cell, ya, limfosit T ini, dan dia akan menyerang secara kimiawi. Jadi sel yang mengandung virus corona ini akan dibanjiri dengan bahan kimia sehingga selnya mati. Berikut virus di dalamnya. Ini cara tubuh kita melawan coronavirus ini. Nah, kita menunggu vaksin itu dengan tujuan kita sengaja memasukkan corona yang sudah dilemahkan atau antigennya saja yang kita masukkan sehingga terjadi reaksi seperti ini dan tubuh kita siap kalau sewaktu-waktu corona yang beneran ya, yang seutuhnya nempel pada selaput mukosa kita. Kalau ini slide menghadapi sel kanker. Di sini peranan natural killer cell lebih besar lagi. Ya. Jadi semua tumor itu ada antigennya. Tinggal masalahnya apakah sistem imun kita bisa mengenali antigen tumor itu atau tidak. Kalau bisa dikenali, dia dengan cepat akan dimusnahkan sebelum dia berkembang. Ya. Tapi sel kanker ini juga cerdik. Dia berusaha menyembunyikan antigen itu sehingga tidak dikenali oleh tubuh kita. Dan dia punya waktu yang cukup untuk mengembangkan diri, bahkan sampai menyebarkan diri, dan sistem imun kita masih tetap tidak bisa mengenalinya. Ya. Nah, di sini ada peranan sel yang secara khusus tuh menggali antigen tersembunyi ini supaya bisa dikenali.
Kalau ini bisa terjadi, mulailah rangkaian reaksi pertahanan tubuh yang kita sudah bahas tadi, ya. Baik sel T maupun nanti sel B. Tapi di sini lebih banyak peranan sel T karena dia akan menghancurkan sel tumor tuh lewat bahan kimianya, ya, perang kimia tadi. Jadi ini sel T yang sudah aktif, dia akan semprotkan bahan-bahan yang bisa membuat sel kanker ini hancur. Ya. Ke depan juga peperangan melawan sel kanker akan difokuskan pada mekanisme ini. Kita tidak lagi menggunakan kemoterapi yang punya efek buruk terhadap sel sehat, gitu ya. Jadi para ahli mencoba menggali lebih dalam bagaimana mengaktifkan sel tubuh kita tuh supaya lebih cepat mengenali sel kanker ini. Kalau bisa dikenali aja, dia otomatis akan menghancurkan sel kanker. Tinggal kita mensupport dengan aneka bahan supaya sistem sel imun kita ini bisa diproduksi dengan baik, ya, baik, gizinya cukup, lalu kita tambahkan nutrisi yang secara spesifik bekerja di sistem imun. Ya. Jadi disinilah kita punya harapan melawan penyakit kanker lewat peranan suplemen khusus yang kita miliki. Khususnya dari Utsukushi, risetnya adalah di NK cell, natural killer cell. Karena dia nanti akan berperanan lewat sitokin ini menghancurkan musuh. Jadi ini yang sudah teraktivasi NK cell-nya itu akan menjadi galak, ya. Dia akan membanjiri sel yang terinfeksi ataupun sel kanker dengan bahan-bahan kimia sehingga hancur selnya. Atau dia membangun jejaring lainnya. Kita lihat tadi ada banyak sel-sel pertahanan tubuh lainnya. NK sel ini yang berperanan memberikan informasi ke sistem yang lain-lain supaya mereka semua juga siap tempur. Masing-masing punya peranannya, baik sel T maupun sel B. Sel T juga nanti akan berperan dengan mekanisme kimiawi, sel B dengan antibodi. Ya. Jadi jejaring ini diaktifkan salah satu lewat NK cell ini. Tadi disinggung mengenai gender sistem imun kita, ya. Para ahli menemukan wanita itu ternyata mempunyai sistem imun yang lebih baik dari laki-laki. Ya. Jadi jangan melihat postur tubuh laki-laki lebih berotot, lebih kuat, gitu ya. Tapi dalam hal sistem imun wanita lebih kuat. Ya, kita maklumi karena dia harus melindungi janin pada saat dia hamil. Otomatis dia harus punya sistem pertahanan yang lebih kuat. Tapi ada resikonya, pertahanan yang lebih kuat ini ternyata juga membuat kaum wanita tuh lebih rentan mengalami autoimun. Ya. Nah, ini diperlukan keseimbangan tubuh kita tuh di sini. Jangan sampai terlalu kuat malah jadi bermasalah. Lalu pada saat perubahan hormonal, terutama saat menstruasi, ya, terjadi hormon imbalance tuh, estrogen, progesteron turun. Ini terbukti juga menurunkan fungsi imun. Makanya pada masa haid ini mereka lebih rentan untuk mengalami sakit. Jadi kalau pekerja cuti haid karena sakit, harap dimaklumi, ya. Pekerja pria jangan iri karena memang sistem imunnya sedang turun saat itu. Nah, kaum pria dia lebih kurang resikonya mengalami autoimun. Tapi dia tetap bisa mengalami autoimun. Cuma dibanding wanita dia lebih kurang. Tapi kerugiannya
dia lebih rentan terkena kanker karena sistem imunnya tidak sebaik wanita. Khususnya dikenal androgen, ya, hormon testosteron, hormon yang dibanggakan kaum pria supaya jantan itu ternyata punya efek negatifnya, dia mengurangi respon peradangan. Dia malah menetralisir reaksi radang yang justru dibutuhkan pada saat orang mengalami infeksi. Jadi di sini sekali lagi kita lihat, kita berhadapan dengan keseimbangan yang sangat sensitif. Begitu keseimbangan terganggu, kita berhadapan dengan penyakit lebih besar. Disinilah kita perlu, kalau melakukan sesuatu yang meningkatkan kesehatan, lakukanlah secara teratur, jangka panjang. Ya. Jangan hanya disupport 1 bulan, tapi kita perlu support jangka panjang. Ya. Nah, sekarang kita lihat peranan Utsukushi. Ini 3 paten yang kita sudah sering bahas, ya, anti tumor, mengaktifkan sistem imun, dan khusus di liver itu pada pasien hepatitis, dia terbukti bisa memperbaiki sel-sel hatinya yang ditandai dengan enzim yang menurun. Ya, indikator kerusakan hati itu enzimnya naik. Ternyata dengan memberikan Utsukushi, enzimnya bisa normal. Bahan-bahan yang terkait untuk immune system ini antara lain, ya, adanya probiotik yang kita masukkan dalam kadar yang tinggi. Ya, kita sering dengar kata 1 triliun mikroba yang baik kita berikan. Ya. Nah, karena ternyata di usus kita ini tadi penghuninya sudah ada di sana, ya, bakteri baiknya. Tapi tentu selalu ada bakteri jahat ikut masuk ke sana. Kalau kita makanan tercemar, ada basi-basi sedikit gitu, nah itu bakteri jahat masuk. Di sini keseimbangan flora usus itu menentukan kita akan jadi diare atau tidak. Ya, kalau flora ususnya kuat, kita aman-aman saja. Tapi kalau flora ususnya normal, dia sangat mudah mengalami diare. Kalau kita lihat wisatawan asing itu, kalau ke Indonesia makan itu, mereka lebih sensitif mengalami diare. Itu dikenal sebagai travelers diarrhea. Ya. Itu karena kuman ususnya tidak siap menghadapi kuman yang masuk lewat makanan. Jadi di sini kita sengaja memasukkan probiotik supaya sistem usus kita lebih kuat. Ya. Lalu ada bahan tambahan lagi yang kita kenal fucoidan. Ini sudah lama dikenal, itu sanggup mengaktifasi sistem imun melawan kanker. Gitu ya. Ini sudah terbukti lama. Nah, ditambah lagi bahan-bahan antioksidan. Ini untuk berjaga-jaga supaya reaksi peradangan jangan sampai menimbulkan kerusakan yang berlebihan terhadap sel-sel lainnya. Ya. Jadi cytokine storm itu kita bisa kurangi dengan adanya antioksidan. Ini slide yang kita juga sudah sering lihat, ya. Ada 9 ingredient utama. Di sini 3 yang di kanan ini yang berhubungan dengan sistem imun. Ada probiotik 2 dan ada fucoidan 1. Selain probiotik dan fucoidan, kita menambahkan zat-zat antioksidan yang kuat. Resveratrol ini dari anggur. Ini antioksidan yang bisa menembus sampai ke otak. Jadi infeksi otak pun kita bisa bantu mengurangi tingkat kerusakannya dengan antioksidan yang ada di sini. Resveratrol dan juga glutathione. Ini master antioksidan. Selebihnya 3 ini nanti akan lebih berperanan untuk kecantikan kulit. Kolagen itu untuk kekencangan dan kelembapannya.
kiwi seed ini punya peran khusus tuh melawan jerawat. Lalu pineapple ini juga pada peradangan sangat dibutuhkan. Jadi ini keseluruhannya membuat utsukushi itu bisa digunakan untuk health and beauty. Health-nya untuk sistem imun, beauty-nya untuk kondisi kulitnya. Nah, ditambah lagi efek detox ususnya, ya, dia bisa membuat usus kita lebih sehat dan otomatis penyakit lain-lain itu juga akan berkurang. Peranan Subarashi di mana dalam sistem imun? Kita mengenal peran SOP ini regenerasi sel. Nah, disinilah regenerasi mencakup regenerasi pada sumsum tulang yang memproduksi aneka sistem sel imun. Jadi dengan meregenerasi ini, sel imun kita juga diperbaiki. Mereka riset penelitiannya, SOP ini akan meningkatkan IGF-1, insulin-like growth factor tipe 1. Dan para ilmuwan mengenal peran dekat IGF-1 dengan stem cell. Jadi kalau IGF-1-nya meningkat, stem cell-nya juga akan ikut meningkat. Karena kita tidak bisa menghitung jumlah stem cell yang beredar. Nah, peran kedua, dia melancarkan darah dan anti-agregasi trombosit. Ini penting pada khususnya kasus COVID misalnya. Ya. COVID itu ternyata selain infeksi, dia juga menimbulkan trombosis di berbagai tempat. Makanya dia bisa merusak ginjal, merusak otak, merusak jantung nih. Salah satu karena terjadi trombosis yang berlebihan. Subarashi ditambahkan bahan anti-agregasi trombosit. Jadi ini sangat menolong pada peradangan yang hebat. Peradangan yang kronis pun bisa meningkatkan trombosis pada organ-organ. Peradangan kronis itu misalnya pada penyakit autoimun di usus, ya, Crohn disease, itu irritable bowel syndrome, itu peradangan yang setiap hari terjadi. Ya, salah satu efek sampingnya terjadi hiperagregasi trombosit. Pada kasus psoriasis kulit juga demikian. Peradangannya berlangsung terus dan sudah diketahui orang-orang yang psoriasisnya parah itu lebih beresiko untuk mengalami serangan jantung, ya, karena terjadinya hiperagregasi trombosit ini. Jadi Subarashi penting sekali pada semua pasien yang mengalami radang kronis, radang menahun. Lalu satu lagi yang kita dapatkan, pengguna SOP ini mengalami perbaikan pada alerginya. Bahkan mereka yang autoimun juga mengalami perbaikan. Jadi di sini terjadi sesuatu yang membuat sistem imun yang error tadi, yang berlebihan, itu bisa tenang lagi. Kita belum tahu bagaimana mekanismenya. Tapi dari segi imunologi ada satu peranan sel T-cell, ya, yang disebut regulatory T-cell, dia yang berperan mengerem kalau terjadi reaksi imun yang berlebihan, ya. Jadi rupanya pada kasus alergi dan autoimun, regulatory T-cell ini kurang berperan. Ya, jadi secara teoritis saya bisa katakan mungkin saja SOP Subarashi kita memperbaiki peranan regulatory T-cell ini sehingga terjadi perbaikan alergi dan perbaikan autoimun. Ya. Tanpa kita harus masukkan obat yang menekan sistem autoimun. Nah, ini sangat menguntungkan karena kalau kita menekan sistem autoimun,
orang itu sensitif menderita infeksi lainnya. Nah, ini SOP Subarasi dengan patennya yang baru ya, ada tambahan 2 lagi, nomor 4 dan 5 ya, anti hipertensi dan anti agregasi kromosit. Kapan kita perlu dua-duanya masuk? Kita mulai dari yang berat ya, sel kanker, sakit kanker. Kita butuh keduanya. Subarasi untuk meregenerasi sel sehat, juga meregenerasi sumsum tulang untuk menghasilkan sel imun. Sementara Utsukushi-nya untuk lebih mengaktifkan sel imun itu melawan kankernya. Ya, di sini jelas kita butuh dua-duanya. Yang kedua, kondisi orang dengan sakit lama, dengan komplikasi, peradangan kronis. Ini kita butuh dua-duanya. Ya. Karena pada pasien dengan penyakit yang lama, tentu kerusakan sel lebih banyak. Apalagi dia dengan komplikasi yang macam-macam. Kerusakan sel di organ-organ lain juga lebih banyak lagi. Di sini kita perlu kedua macam produk ini. Nah, salah satu penyakit itu jadi banyak karena kondisi usus yang tidak baik. Penyakit metabolisme itu melibatkan seluruh sistem. Di situ kita butuh detox usus tambahan, ya, misalnya diabetes, kolesterol. Di sini kita perlu tambahkan Utsukushi, walaupun bintangnya ada di Subarasi untuk meregenerasi sel-sel, ya. Tapi kita butuh Utsukushi untuk membantu detoxnya. Nah, tinggal nanti komposisinya, mana yang butuh Subarasi lebih banyak, mana yang butuh Utsukushi lebih banyak. Ya. Kalau infeksi kanker jelas butuh Utsukushi lebih banyak. Tapi kalau dia perlu regenerasi sel, dia butuh Subarasi lebih banyak. Nah, khusus pada autoimun, kita mesti lebih hati-hati, ya. Karena para pakar autoimun itu sudah memberi peringatan pada pasien-pasien autoimun. Jangan makan produk-produk yang bisa mengaktifkan sistem imun, gitu ya. Itu peringatan para ahli pada semua pasiennya. Ya. Kita harus sejalan, sinergi, jangan saling kontradiksi dengan para pakar itu. Jadi, kalau mereka sedang memberikan obat yang menekan sistem imun, lalu kita masukkan bahan yang mengaktifkan sistem imun, kan jelas kelihatan itu bertubrukan. Dokter yang menangani pasien autoimun tentu saja akan melarang. Jadi kita jangan tersinggung. Kita maksudnya baik dilarang, ya. Dia juga maksudnya baik gitu. Jadi kita sinergikan maksud baik dari kedua pihak. Ya. Jadi kita berikan dulu SOP supaya sistem imunnya diperbaiki, dinetralisir, ditenangkan peradangannya. Nah, kalau ini sudah oke, baru kita masukkan Utsukushi untuk membantu detox ususnya. Ya. Kenapa perlu ini? Karena salah satu diketahui kalau terjadi leaky gut syndrome, jadi ususnya itu bocor, itu kemungkinan terjadi alergi dan autoimun meningkat. Gitu. Jadi kita mau bantu di perbaikan kondisi usus lewat Utsukushi ini. Ya. Jadi setelah SOP masuk, dia sudah tenang, tidak ada reaksi detox, baru kita mulai tambahkan Utsukushi. Takarannya jangan tinggi ya. Saya selalu ingatkan start low, go slow. Karena reaksi detox itu bisa membuat flare, kekambuhan pada penyakit autoimun. Kita hindari hal-hal yang menyebabkan konflik.
Ini upaya kita ya untuk meningkatkan sistem imun. Jadi kita jangan hanya mengandalkan SOP dan uji ya, sudah minum aman, nggak bisa. Hidup kita itu kompleks. Makanan ini tetap kita butuhkan, bahan baku untuk tubuh kita. Misalnya antibodi itu dibuat dari bahan protein. Berarti kita butuh protein yang cukup untuk menghasilkan antibodi dan sel-sel yang cukup. Ya. Kemudian di musim COVID ini beredar anjuran standar, ya, vitamin C, vitamin D3 dan zinc ini perlu ditambahkan pada pasien yang berhadapan dengan COVID misalnya. Ini hal-hal yang kita perlu pikirkan. Jangan melulu pokoknya sudah minum uji aman, ya. Jangan begitu. Kita harus selalu berpikiran holistik. SOP uji dan juga propolis, kita punya propolis, ini yang spesifik untuk berurusan dengan sistem imun. Ini kita tambahkan juga. Lalu selain urusan makanan, olahraga juga penting. Olahraga tuh melancarkan darah sehingga sistem imun tuh juga lebih gesit bergerak. Kalau darahnya tidak lancar, ya sistem imunnya hanya beredar lokal, dia tidak gesit. Tapi jangan berolahraga berat, karena mereka sudah temukan para pelari maraton tuh sehabis bertanding itu sering mengalami flu, gitu. Karena imun sistemnya menurun setelah olahraga berat. Lalu cairan juga sangat penting. Imun sistem kita itu beredarnya kan di dalam darah, juga di dalam cairan antar sel. Jadi kalau kita kurang cairannya, sistem imunnya tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tidur juga sangat penting. Mereka yang kurang jam tidurnya itu lebih mudah jatuh sakit. Sistem imunnya turun. Makanya kalau orang sakit tuh otomatis tubuh tuh terasa lemah, bawaannya pengen tidur. Ya, itu sistem yang alamiah. Ikutin. Tidur, istirahat. Jangan karena kerjaan masih tanggung, walaupun sakit, dilawan dengan kopi supaya segar, supaya bisa kerja. Itu merusak sistem imunnya sendiri. Ya. Jadi kalau ada permintaan tidur dari tubuh, ikuti. Lalu hindari stres berkepanjangan. Karena stres ini jelas juga menurunkan sistem imun. Oke. Nah, ini hal-hal yang kita penting perhatikan pada masalah